Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bebas dalalahar. Ya. Sholat tarik sorana luar biasa. Berde tanaga kas armam heula beureunya. Hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa mawala. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, itu dijawab. Siap? Dijawab Allah ya. Coba tes 1, 2, 3. Kan apa can dibaca ayat Quran oke. Mau dibaca ayat Quran, tarik jawab Allah. Siap? Sok. Acan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tinggalin sesuai jeung pandangan. Lamun pandangan Pak Ustad muka kieu jauh Allah. Lamun dikeupeukeun eureun siap? Ya Allah. Nah, itu make kita mah. Ya. Maksudna Allah, eureun ngeupeul eureun siap? Nah, sakali deui doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hebat. Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Oh, terus ngap-ngapan yang nurut tuai lihat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kudu ngagaya ari di foto mah kudu ngagaya. Ulah pas di foto kudu calamap. Ya Pak Ustaz pajarkeun rek ngadahar ini. Yang terhormat dan Allah muliakan Bapak Kepala Sekolah SDN Koranji, yang terhormat dan Allah muliakan Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Koranji, yang terhormat dan Allah muliakan komite sekolah beserta orang tua yang hadir. Ayah orang tua, oh itu ayah. Yang Pak Ustadz banggakan dan cintai seluruh siswa dan siswi SDN Koranji dari kelas 1 sampai kelas 6. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberikan kenikmatan olehnya, terutama nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat istiqomah dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan istiqomah kita ibadah kepadanya, kita semua mudah-mudahan digolongkan menjadi hamba-hambanya yang beriman dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadu itu adalah rendah hati, tidak bersikap sombong, sehingga dengan ketawaduan tersebut maka kita akan digolongkan kepada hamba-hambanya yang mempunyai keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan ketaatan kita kepadanya melahirkan kita generasi-generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pada kita selaku umatnya. Anak-anakku sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah pada hari yang berkah ini, di hari Jumat yang indah ini, kita semua bisa berkumpul kembali di tempat yang kita cintai, di tempat yang kita banggakan, yaitu di sekolah yang terindah yang kita banggakan. Alhamdulillah. Dan pada hari ini pula kita memperingati dilahirkannya junjungan kita, suri teladan terbaik buat kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, kembali bertemu dengan seorang artis terkenal. Amprok jeung artisnya. Alhamdulillah. Dulu Pak Ustadz pernah ngisi di sini Pak waktu peringatan Isra Mi'raj. Sekarang peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah ya, kita bisa bersua kembali. Kalian harus merasa bahagia karena bertemu dengan artis. Bahagia tuh? Tuh bahagia cenah. Ya, tuh bahagia amprok jeung Pak Ustadz? Kita Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang Allah muliakan, pada hari Jumat yang penuh berkah ini, sebelum Pak Ustadz menyampaikan materi, kita sama-sama berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita di hari Jumat yang penuh berkah ini dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Yang pertama, kita doakan teman-teman kita atau guru-guru kita atau keluarga kita yang hari ini mereka sedang sakit, ya, sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya, segera disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal ya rabbal. Yang kedua, kita doakan ya guru-guru kita semua yang selalu memberikan ilmunya kepada kita, yang selalu memberikan pendidikan kepada kita, yang mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan guru-guru kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Diberikan panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal.
Yang ketiga, tak lupa pula kita doakan ibu dan bapak kita, ya, keluarga kita, terutama kedua orang tua kita. Mudah-mudahan mereka juga diberikan panjang umurnya oleh Allah, amin. Diberikan sehat lahir dan batinnya, amin. Diberikan banyak rezekinya, amin. Ya Rabbal. Dan terakhir kita berdoa kepada Allah untuk kita semua yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang diberikan kesuksesan di dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Tadi sudah dijelaskan sama Bapak Kepala Sekolah bahwa Maulid Nabi itu adalah kelahirannya baginda Nabi. Lantas untuk apa kita memperingati kelahirannya baginda Nabi? Hei, halo. Halo. Kenapa kita harus memperingati kelahirannya baginda Nabi? Sebab Rasulullah, baginda Nabi, adalah makhluk yang mulia, makhluk yang luar biasa, berbudi pekerti tinggi, berakhlak mulia. Ya, bahkan Rasulullah satu-satunya manusia yang dimaksum dari segala dosa, pernah berbuat dosa. Ya, bahkan dijamin akan masuk surga. Oleh karenanya kita harus berbahagia ketika dilahirkannya sang makhluk yang luar biasa, dengan cara kita memperingati dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita harus bahagia, makanya kita harus memperingati dilahirkannya junjungan kita, karena beliau adalah makhluk yang sangat mulia. Kalau kita, ibu kita lahiran punya adik, bahagia tuh. Kau memang bosan tuh bahagia itu nih, embung pembuka adik. Mana main embung itu bahagia. Bahagia kita punya adik lagi, bahagia ibu kita bahagia, ayah kita bahagia, ya, punya adik lahiran. Begitupun dengan Rasulullah ketika dilahirkan, maka kita selaku umatnya kita harus berbahagia dengan kelahiran tersebut. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi? Nih, dengerin. Agar kita, ya, bisa ta'ziman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan beliau. Ya. Karena Rasulullah itu adalah makhluk yang mulia, maka kita wajib mengagungkan dan memuliakannya. Yang ketiga, kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Dengerin. Halo. Halo. Hai. Halo, hai. Masih semangat? Coba mana tepuk semangat? Kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi? Batuk. Ya, batuk. Agar kita lebih mencintai baginda Nabi. Jadi tujuan kita memperingati Maulid Nabi agar kita lebih cinta dan sayang lagi kepada baginda Nabi. Halo? Kenapa kita harus cinta dan sayang kepada Nabi? Karena Rasulullah juga cinta kepada kita. Cinta kepada kita kurang, cinta kita, ya. Karena Rasulullah itu sangat cinta kepada kita, anak-anakku, maka kita wajib mencintai baginda Nabi, karena Nabi juga sangat cinta dan sayang kepada kita. Mana buktinya ketika Rasulullah mau meninggal dunia, ketika Rasulullah mau wafat, yang disebut bukan anaknya, yang disebut bukan istri tercintanya, yang disebut bukan sahabat terdekatnya, tapi kita umatnya. Ummati. Saking cintanya Rasulullah kepada kita umatnya, ketika mau meninggal dunia, Rasulullah khawatir kepada kita sehingga kita disebut-sebut oleh baginda Nabi. Tuh, cinta pisan Nabi TK urang, ya. Mantap urang oge kudu cinta kana Nabi. Cinta tekan Nabi. Cinta tekan Nabi.
Benar. Nyaan. Serius. Aslina. Swear. Ya. Coba sekali dicinta dengan Nabi. Kita wajib cinta kepada baginda Nabi. Tapi benar itu sih cinta ke Nabi benar. Kita bohong enggak? Nyaan. Ya. Coba lamun cinta ka Nabi mah nu barang dahar wae aya eta mah jeung lapar wae. Ngadeluk wae barang dahar. Keun wae neng teruskeun sok seepkeun. Meung aya meung sehat da keur geuring mah hararese barang dahar teh ya heh. Nya keur geuring mah hese ditawaran oge pan embung keur geuring mah nya. Ayo apa? Turut teulah bakakak. Ai keur geuring pada nawarannya, mata keur cager sok, arep mah sok barang lahar sok barang lahar. Mumpung keur cager. Ya, kembali lagi ya. Tadi nyampein apa? Nabi. Ya, kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabi harus sesuai dengan ciri-cirinya. Kalau nggak sesuai berarti wadul. Ya, wadul berarti cintanya kepada Nabi bohong, ya berarti tidak cinta kepada Nabi. Kalau tidak cinta kepada Nabi maka tidak akan menjadi umatnya baginda Nabi. Kalau tidak jadi umatnya baginda Nabi berarti nanti tidak akan masuk surga bersama Nabi. Hayo ya, udah sesuai dengan cirinya. Nih yang pertama cirinya cinta itu nggak usah perkenalan lagi lah ya, kita mah hari ini sudah kenal ya, udah sering tampil di TV ya. Pernah nonton TV nggak? Pernah lihat Pak Ustadz nggak? Oh sarua gitu mah, Pak Ustadz udah cara ningali. Dah harita Pak Ustadz ngajaran asup TV lain ayah di TV ya, kalah kasetrum. Ya asup ke TV na temahi, TV teuing ya. Nih, kalau kita ngaku cinta kepada baginda Nabi harus sama dengan ciri-cirinya. Yang pertama, dengerin catat nih, catat. Nih nanti akan ditanya sama Ibu Rini. Yang pertama, cirinya cinta itu adalah kasratul dzikra, selalu banyak menyebut, selalu banyak mengingatnya. Sok ingat wae, sok kabayang wae. Lamun keur jatuh cinta biasanya sok itu leres teh. Betul tidak? Kalau yang sedang jatuh cinta kan seperti itu, sok kabayang-bayang wae, betul? 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 Benar. Berarti geus boga kabogohnya. Geus boga kabogoh sia. Sebab orang yang sedang jatuh cinta itu akan selalu terbayang-bayang. Ya. Kalau kata Teh Evita Malama begini, dimanapun ada bayanganmu, kemanapun selalu ada bayangmu, di setiap waktuku ada bayangmu, kekasihku, ku menangis. Selalu terbayang-bayang ya, kalau kita cinta kepada Nabi selalu terbayang-bayang baginda Nabi, selalu ingin bertemu dengan baginda Nabi, selalu berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan baginda Nabi. Osok ingat kan Nabi osok? Benar? Bohong. Ya nu diinget-inget napan kabogoh nawai. Cara ingat kan Nabi kabogoh nawai ya. Yang kedua, dengerin ya. Yang ke satu apa barusan? Selalu mengingatnya ya. Selalu terbayang, selalu ingat kepada Nabi. Lain ingat kabogoh adanya. Paling lu jatuh cinta masuk itu ya anjir tuh pelan-pelan sayang. Ini kaset. Masih ingat wae. Yang kedua, ciri cinta
yaitu adalah banyak menyebut namanya. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka kita banyak menyebut nama Kanjeng Nabi. Osok nyebut nama Kanjeng Nabi osok. Kumaha? Nabi itu bukan, yaitu kita banyak membaca sholat. Kumaha macan sholat itu membaca sholawat kepada baginda Nabi. Osok maca sholawat osok. Ya. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, mau berangkat dari rumah baca sok, datang ke rumah baca sok, pergi ke sekolah baca sok, mau belajar baca sok, pekerhenge baca sok, kemenang kerema kemenang baca sholawat. Allahumma sholli kerema kemenang baca sholawatnya kemenang bermodal yuk sholatullah salammu. Nggak boleh di dalam WC kemenang baca sholat ya. Kalau kita mau belajar baca sholawat, sok coba praktekin ya. Kalau kita mau bepergian ya, kita baca doa keluar rumah, kemudian diteruskan baca sholawat, insya Allah kita dalam perjalanan akan diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Itu ya. Sok coba ulang bareng-bareng yuk, baca sholawat yuk, bareng-bareng yuk, baca sholawatan ya. Sok bareng, mana musiknya? Yuk baca sholawat. Ya Asyikal Mustafa abshir binailil huda. Bareng. Ya Asyikal Mustafa abshir binailil huda. Berarti cinta kan Nabi. Jangan ibadah miwati samsil huda. Jangan ibadah miwati samsil huda. Miwati samsil huda. Jangan
Kita maca sholawat kala cara ricing wae apal teu aduh teu arah-arah cenah cinta ka Nabi cirina teh anu sok maca sholat geuning cicing wae berarti bohong cintana ka Nabi. Berarti tidak akan diaku umatnya baginda Nabi. Mau tidak? Hoyong jadi umat Kanjeng Nabi hoyong? Tah kudu seurkeun maca maca sholawat atuh nya. Siap? Teu apal sholawat mah teh teu apal. Sholawat naon apalna? Busro. Sholawat busro. Kumaha sholawat busro lana minal limal muna gitu. Lanjut itu ya, yang pertama cirinya cinta kita kepada baginda Nabi adalah selalu banyak mengingatnya. Yang kedua selalu banyak menyebut namanya. Yang ketiga cirinya cinta itu kupingkeun. Cirinya cinta yang ketiga itu adalah at-ta'ah. Naon cenah? Naon at-ta'ah teh artina taat. Ya, kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabi, maka kita harus taat dan patuh kepada baginda Nabi. Taat dan patuh atas perintah-perintahnya, taat dan patuh meninggalkan semua yang dilarang olehnya. Ya, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka kita harus mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul, harus mengikuti sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, melaksanakan sunnah-sunnahnya baginda Nabi. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka kita harus menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Nabi. Ya, banyak di antara sunnah-sunnahnya Rasulullah. Di antaranya sunnahnya Rasulullah itu kita menjaga ucapan. Selalu berkata yang baik. Rasulullah selalu menyarankan atau menganjurkan agar kita selalu berkata yang baik, jangan berkata yang jelek. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Lebih baik diam. Berkata yang baik atau lebih baik diam. Pajarkeun nyarekan. Ku macakeun hadisnya. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Tapi bukan berarti kita diam saja kalau ditanya, ya, Neng kamana? Neng dari kamana? Kunaon? Dari waos? Kalau ditanya mah harus dijawab. Neng dari kamana? Dari angkat kamana? Ke sekolah gitu. Ya. Bukan berarti diam selamanya diam. Yang tidak boleh itu berkata yang jelek. Nih biasanya laki-laki nih. Biasanya laki-laki. Kalau kita mengaku umatnya baginda Nabi, maka harus berkata yang baik. Nih biasanya laki yo. Namun amprok di jalan yang bebaturan. Hei, nying kemana? Nggak boleh itu. Ya, berarti tidak mencerminkan umatnya baginda Nabi. Berarti mana yang cinta tak Nabi? Ya, dalam mencintakan Nabi mah mual mungkin berkata yang jelek. Audio monyet, nggak boleh. Awas, kalau ada yang seperti itu berarti bukan umatnya baginda Nabi. Mual babarengan di surga jeung Nabi sia. Ya, lamun teu ka surga jeung Nabi berarti bakal kanuna Nah, ya, yang taat dan patuh kepada baginda Nabi. Selanjutnya, kata Nabi, nih ada dalam hadisnya
Dijelaskan, datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi. Dengarkan ya ayat kisah. Ya, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Magrem heula. Ya Rasulullah. Naon? Itu magrem wae atuh da sieun. Anu magrem teh sora naon? Sora buta. Datang kepada Nabi seorang laki-laki. Ya Rasulullah, ayul a'malu ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Cek Nabi kumaha? Yang pertama as-salatu ala waqtiha, yang kedua birrul walidain, yang ketiga wajihadu fisabilillah. Itulah 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita mengaku umatnya baginda Nabi, maka kita harus melaksanakan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi agar kita dicintai oleh Allah ya. Yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Naon cenah? Osok salat waktu osok. Osok salat osok. Anu tadi salat subuh. Geuningan saeutik. Anu tadi henteu salat subuh. Kalau lebih loba, anu tadi salat lohor, kacilining budak anu stres, dan lohor mah encan atuh, tunggu salat lohor karena racun, kacil ngabohong nate. Nah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat tepat waktu. Begitu gorowong adzan teh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan mana tah? Adzan mana nu kaos kitu? Ari maneh los-los adan di TV dumuk eta mah adan Pak Ustad Aang atuh. Adan saha? Ari maneh los-los kanu TV. Eta mah adan Pak Ustad Aang atuh. Ngenaheun teh adana kaos kitu. Sabab make seni nya, ngenaheun soten sabab make seni nya. Sabab aya peribahasa, dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah. Dengan seni mah hidup menjadi indahnya, maka kudu make seni, tapi tong make air hareupna. Kalau make air hareupna jadi air seni. Air seni teh caiki. Ayo seni mah harus pakai seni. Adan oge beh ngeunaheun ya. Adan di Bandung kaos kieu adan di Bandung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan di Bandung. Nahan. Adan di Subang di Masjid Agung. Allahu Akbar, Allahu ada di Koranji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenahan ya henteu da mane nu adana tidak ya. Begitu ngarobok adan, kita harus siap-siap untuk melaksanakan itulah ciri orang yang paling dicintai oleh Allah. Ada batu. Yang kedua, kata Nabi, yang kedua ciri amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah birrul walidain. Naon cenah? Birrul walidain itu artinya adalah berbuat baik kepada orang, kepada orang utang.
Ayo jawab orang lain. Berbuat baik kepada orang tua, ibu dan bapak. Ibu dan bapak kita harus berbuat. Kalau kita mengaku umatnya baginda Nabi, maka kita harus cintai, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Mau buka botol dulu, mau minum. Oke, lanjutkan ya. Kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabi, maka kita harus mencintai, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Perhatikan ya. Kenapa? Karena berbuat baik adalah kepada orang tua adalah merupakan suatu kewajiban untuk kita ya. Berbuat baik kepada orang tua itu adalah hukumnya wajib. Ketika kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, maka kita berdosa. Boleh minum dulu? Nih, dengerin dulu nih. Ini minumnya Rasul seperti ini. Alhamdulillah. Gitu. Dan anak-anakku sekalian yang Allah muliakan, ada sebuah kisah di suatu daerah, di suatu kampung. Ada hidup sebuah keluarga terdiri dari seorang anak yang masih kecil dan seorang ibu yang sudah sedikit menua. Namun sang ibu punya kelainan, dia hanya memiliki sebelah mata, sehingga mata yang sebelahnya ditutup karena matanya tidak ada. Keluarga ini awalnya hidup bahagia. Seorang anak, kemudian setiap hari dia pergi ke sekolah untuk belajar menuntut ilmu. Ya, segede kalian seperti ini, ke sekolah SD. Setiap hari dia selalu pamitan kepada ibunya yang sudah sedikit sakit-sakitan untuk pergi ke sekolah. Namun ternyata beriring waktu, di sekolahnya si anak ini selalu diejek oleh teman-temannya. Perhatikan kalau yang belakang, selalu diejek oleh teman-temannya. Apa ejekannya? Dia selalu diejek bahwa dia punya ibu yang cacat, sehingga banyak dari teman-temannya yang tidak mau berteman dengan si anak ini karena dia punya ibu yang cacat yang hanya memiliki sebelah mata, sehingga teman-temannya merasa malu untuk berteman dengan si anak ini. Ketika suatu saat si anak ini sedikit rasa jengkel dalam hatinya kepada ibunya. Kenapa saya harus terlahir dari seorang ibu yang cacat? Di dalam hatinya dia selalu berkata, kenapa saya dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak memiliki sebelah mata? Suatu ketika ibunya datang ke sekolah si anak, ingin menjemput anaknya untuk pulang ke rumahnya. Ketika bel berbunyi, si ibu ini menunggu di pintu gerbang sekolah anaknya. Ketika anaknya keluar, dia melihat ibunya sudah berdiri di depan gerbang. Tiba-tiba si anak ini marah kepada ibunya. Ibu, kenapa engkau ke sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Saya malu ketika ibu ada di sini. Saya malu sama teman-teman saya. Saya selalu diejek oleh teman-teman saya bahwa saya punya ibu yang cacat. Saya tidak mau teman-teman saya selalu mengejek kepada saya. Ibu, pergilah engkau, jangan pernah datang lagi menjemput saya ke sekolah ini. Anak itu marah-marah. Kemudian sang anak pun pergi begitu saja meninggalkan ibunya yang terdiam, yang hanya bisa meneteskan air mata karena merasa sedih diperlakukan oleh anaknya yang seperti itu. Beriring waktu, singkat cerita, si anak ini pun kemudian sudah beranjak mulai remaja. Ketika dia sekolah di SMP, dia pun pergi meninggalkan rumah.
Dia tidak mau tinggal bersama ibunya karena merasa malu. Dia pun pergi sekolah di luar kota, di daerah yang lain, sampai akhirnya dia lulus tamat sekolah SMA. Kemudian dia pun bekerja di sebuah perusahaan dan mendapatkan gaji yang cukup lumayan. Dia lupakan tentang ibunya karena dia merasa malu punya seorang ibu yang cacat. Kemudian si anak ini pun menikah dan punya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan anaknya. Suatu ketika si ibunya ini sangat rindu sekali kepada anaknya, sehingga dia pun berusaha mencari keberadaan anaknya tersebut. Dia tanya ke sana kemari, siang malam tidak berhenti. Dia cari-cari anaknya, sampai-sampai kakinya bengkak karena berjalan untuk mencari sang anak. Akhirnya dia menemukan alamat anak. Kemudian dia pun mendatangi rumah anaknya tersebut. Si ibu ini kemudian mengetuk pintu rumah anaknya. Ketika pas dia membukain pintu, ternyata adalah cucunya, anak dari anak-anak. Cucunya merasa kaget ketika melihat ada wanita yang tua, kemudian punya sebelah mata yang satunya ditutup. Si anak ini ketakutan, cucu si ibu ini ketakutan, sampai-sampai dia pergi lari kepada sang ayahnya dan berkata, "Wahai ayah, di depan ada orang gila." Kata si cucunya ini menyebut neneknya itu orang gila karena dia tidak tahu di depan ada orang gila. Sehingga si ayahnya ini, anak si ibu ini pun datang ke depan rumahnya, dan ternyata dia kaget, ternyata itu adalah ibunya. Kemudian dia pun marah-marah kepada sang ibu, dan kemudian dia mengusir ibunya dari rumahnya. Akhirnya si ibu pun kembali ke kampung halamannya, ke tempat tinggalnya, dengan membawa luka di dalam hatinya, kecewa terhadap anaknya. Namun dia tetap sayang kepadanya. Suatu ketika dia pun menulis surat untuk anak-anak. Surat itu pun diantarkan oleh seseorang ke rumah sang anak. Kemudian si anaknya ini membaca surat dari sang ibu. "Wahai anakku, ibu merasa bahagia sekali ketika kemarin ibu bertemu denganmu dan ibu melihat ada cucu ibu, anak darimu. Ibu merasa bahagia, engkau sudah hidup bahagia. Anakku, perlu engkau ketahui, kenapa ibu hanya memiliki sebelah mata. Pernahkah engkau bertanya, kenapa ibu hanya memiliki sebelah mata? Perlu engkau ketahui, wahai anakku, dulu ibu nggak mau menceritakan ini kepadamu. Dulu ibu tidak mau engkau mengetahui hal ini. Tapi hari ini ibu akan mengatakan lewat surat ini, wahai anakku, ketahuilah bahwa dulu ketika engkau kecil, engkau mengalami kecelakaan sehingga sebelah matamu rusak dan diangkat, dan engkau divonis tidak mungkin lagi bisa memiliki sebelah mata. Kau hanya hidup dengan sebelah mata. Ibu tidak mau, ibu merasa sedih ketika engkau memiliki sebelah mata. Akhirnya ibu kasihkan, ibu donorkan mata ibu ini yang sebelah untuk kamu, agar kamu bisa hidup normal seperti orang kebanyakan, agar kamu tidak merasa malu hidup di tengah-tengah orang yang banyak. Wahai anakku, ibu sangat sayang dan cinta kepadamu. Mungkin ketika engkau membaca surat ini, ibu sudah tiada, ibu sudah dikuburkan, sudah meninggal dunia. Dan ternyata memang benar, ketika si anak ini dia merasa menyesalnya. Kenapa dia harus marah? Kenapa dia harus kecewa? Kenapa dia harus tidak suka kepada ibunya?
padahal ibunya yang rela berkorban untuknya yang sungguh luar biasa, rela mengorbankan sebelah matanya hanya untuknya, hanya agar dia tidak dipermalukan oleh orang-orang lain, oleh teman-temannya. Akhirnya dia cari ibunya, dia pulang ke rumahnya, dan memang benar ibunya sudah tiada, ibunya pun sudah meninggal dunia. Anak-anakku sekalian, ini adalah pembelajaran buat kita, ini adalah kisah nyata bahwa seburuk apapun orang tua kita, seburuk apapun ibu dan bapak kita, mereka tetap sayang dan cinta kepada kita, dan kita wajib menyayangi dan mencintainya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita tidak bisa berbuat baik kepadanya. Jangan sampai di kemudian hari kita menyesal karena kita belum melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Ada seorang anak yang datang kepada seorang ustaz, seorang kiai. Dia berkata kepada kiai, kepada ustaz tersebut, "Wahai Pak Ustaz, saya mau curhat." "Apa?" "Saya punya seorang ibu yang selalu marah-marah kepada saya, yang selalu menyuruh-nyuruh saya, yang sayang dan cinta kepada saya, yang sayang dan cinta kepada adiknya." Kemudian si ustaz ini, "Cobalah engkau bawa 2 buah lembar kertas yang masih kosong." Kemudian si anak ini mengambil 2 lembar kertas. "Sekarang kamu tuliskan semua keburukan-keburukan ibumu." Si anak ini pun mulai menulis. Dia tuliskan keburukan ibunya. "Ibu saya suka marah-marah, dia cerewet, dia suka menyuruh-nyuruh, dia tidak sayang kepada saya," dan seterusnya, sampai 1 halaman kertas itu penuh. Setelah selesai, kemudian dia berkata, "Wahai Ustaz, saya sudah selesai menuliskan keburukan ibu saya." "Baik, kalau begitu sekarang tuliskan semua kebaikan-kebaikan ibumu." Si anak ini pun mulai menulis tentang kebaikan-kebaikan ibunya. Dia tuliskan dari awal ibunya mengandungnya selama 9 bulan lamanya di dalam perutnya, dengan susah payah, kesusahan yang luar biasa, penderitaan yang begitu luar biasa, sakit yang tak terkira. Dia berada di dalam perut ibunya, kemanapun ibunya pergi dia selalu membawa putranya di dalam perutnya. Ketika melahirkan, ibunya bertaruh nyawa untuk melahirkannya. Terus si anak ini menuliskan kebaikan-kebaikan tentang ibunya, sampai tak terasa lembaran kertas pun sudah mulai penuh, dan tak terasa air matanya mulai berlinang, berderai membasahi pipinya, karena ternyata kebaikan-kebaikan ibunya lebih banyak daripada keburukan-keburukannya. Artinya, seburuk apapun ibu dan bapak kita, mereka lah orang tua yang sayang dan cinta kepada kita. Wahai anak-anakku sekalian, oleh karenanya kita cintai kedua orang tua kita yang sampai hari ini mereka masih sayang dan cinta kepada kita. Sampai hari ini mereka rela mengorbankan apapun untuk kita semua, rela mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya untuk membiayai kehidupan kita. Orang tua kita tidak ridho ketika melihat baju kita yang sudah mulai jelek. Orang tua kita tidak ridho ketika melihat tas kita yang sudah mulai usang. Orang tua tidak ridho ketika melihat sepatu kita sudah tidak layak. Mereka rela mengorbankan harta bendanya untuk membelikan sesuatu untuk kita, membelikan baju baru kepada kita, membelikan tas baru kepada kita, memberikan sepatu baru kepada kita, walaupun kita tidak tahu uang itu beliau dapatkan dari mana. Kita tidak tahu apakah uang tersebut diperuntukkan untuk kita atau bukan. Kita tidak tahu ibu kita sedang sakit atau tidak. Bahkan mungkin uang yang diberikan untuk membeli tas baru kita adalah uang untuknya berobat karena ibu kita sedang sakit, sementara kita tidak mau tahu hal itu. Anak-anakku sekalian, oleh karenanya kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabi, maka kita cintai dan sayangi kedua orang tua kita, karena Rasulullah begitu memerintahkan untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Mudah-mudahan kita semua
tidak menyesal di kemudian hari karena kita belum bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Kita masih beruntung, wahai anak-anakku. Di luar sana banyak teman-teman kita, mereka berharap ingin melihat wajah ibu bapaknya. Di luar sana banyak teman-teman kita yang hari ini mereka begitu berharap ingin mencium tangan lembut kedua orang tuanya. Di luar sana banyak di antara teman-teman kita, mereka begitu berharap ingin dipeluk oleh kedua orang tuanya. Mereka tidak bisa karena mereka sudah tidak punya lagi kedua orang tua. Mereka tidak bisa karena mereka dibuang di tempat sampah oleh kedua orang tuanya. Mereka tidak bisa karena mereka berada di panti asuhan, karena mereka sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Coba kita bayangkan, andai kata hari ini kita pulang dari sekolah ini, kita datang ke rumah, orang tua kita sudah terbujur kaku, orang tua kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbungkus oleh kain kafan. Apa yang akan kita lakukan? Kita tidak bisa lagi melihat wajahnya, kita tidak bisa mencium tangannya, kita tidak akan lagi bisa mendapatkan pelukan darinya, bahkan kita tidak mungkin lagi bisa memberikan kepadanya. Selagi ibu kita masih ada, selagi ibu kita masih ada, kita sayangi dan cintai mereka dengan cara kita berprestasi di sekolah, dengan cara kita berakhlak yang baik, dengan cara kita menjadi anak kebanggaannya, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak sekalian, jangan biarkan ibu kita menangis, meneteskan air mata karena kecewa kepada kita. Jangan biarkan ibu kita, orang tua kita menangis, meneteskan air mata karena malu dengan perilaku kita. Jangan biarkan ibu dan bapak kita menangis, meneteskan air mata karena akhlak kita yang buruk. Wahai anak-anak sekalian, buatlah ibu dan bapak kita, orang tua kita menangis air mata. Kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua orang tua kita terutama. Kita fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita, kita bermohon, bermunajat kepada Allah. Jangan ada yang berbicara, jangan ada yang ngobrol. Kita sama-sama berdoa yuk. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi, cintai ibu dan bapak kami ya Allah. Mereka sebagaimana mereka mencintai dan menyayangi kami di waktu kecil. Tuhai Allah, sering kami melukai hati kedua orang tua kami ya Allah. Sering dengan lisan ini, dengan mulut ini kami memarahi kedua orang tua kami ya Allah. Hai Allah, kami sering membuat orang tua kami meneteskan air mata karena kecewa kepada kami. Hai Allah, kami sering membuat hati orang tua kami terluka karena sikap dan perbuatan kami. Hai Allah, maafkan kami, ampuni kami ya Allah. Hai Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan kedua orang tua kami ya Allah. Berikan mereka rezeki yang berlimpah ya Allah. Hai Allah, kami sayang dan cinta kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jangan biarkan mereka berada dalam kesusahan ya Allah. Jangan cabut umurnya sebelum kami dewasa ya Allah. Tuhai Allah, kami sayang dan cinta kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kedua orang tua kami kebahagiaan dalam hidupnya ya Allah. Tuhai Allah, sayangi dan cintai guru-guru kami, sayangi dan cintai guru-guru kami ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah, sehatkan mereka. Berikan kemudahan rezeki kepada mereka, kepada guru-guru kami ya Allah. Karena mereka juga adalah orang tua kami yang selalu memberikan kebaikannya kepada kami, yang selalu membimbing kami, yang selalu mengarahkan kami kepada jalan yang lurus. Tuhai Allah, selamatkan kami di dunia dan di akhirat ya Allah.
Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi ini bisa menggugah hati kita, menggugah jiwa kita, agar kita lebih mencintai baginda Nabi dengan cara kita mencintai kedua orang tua kita. Ada sebuah lagu untuk kita semua. Persembahkan terakhir. Terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, sering berdosa padamu. Saat ku jauh darimu, betapa hatiku rindu. Siang malam bukan selalu mengabdi lewat doaku. Wahai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, tetapi kekal di surga. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatiku. Maafkan diriku ibu, sering berdosa padamu. Saat ku jauh darimu, betapa hatiku rindu. Siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku. Wahai ibuku tercinta, ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, tetapi kekal di surga. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mudah-mudahan sekali lagi di pertemuan kita ini bisa menggugah jiwa kita untuk terus melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berprestasi baik di sekolah maupun berprestasi di lingkungan rumah kita. Itu saja mungkin yang bisa Pak Ustaz sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semoga telah mendapatkan ilmu dan hikmah yang sangat bermanfaat dari ceramah yang disampaikan tadi. Semoga kita dapat mengamalkan setiap ajaran dan teladan dari Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Semoga doa kita dikabulkan dan senantiasa dalam lindungannya. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami berharap acara ini membawa banyak manfaat, menjadi sarana untuk memperkuat keimanan serta kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kehadiran dan para partisipasi semua pihak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.